Berjumpa lagi di channel Anime Lovers. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang alasan kenapa Angkatan Laut takut untuk menghadapi Silver Relic. Silver Relic, atau yang juga dikenal sebagai Raja Kegelapan, sangat ditakuti oleh Angkatan Laut. Inilah alasannya. Oh iya, buat nakama semua yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys untuk like dan share video ini ya. Soalnya dukungan nakama semua benar-benar berarti buat Mimin. Oh, satu lagi nih. Saat channel Mimin mencapai 100.000 subscriber, Mimin akan adakan giveaway HP Samsung J8 loh. Jadi jangan sampai ketinggalan guys. Silver Relic pernah menjadi tangan kanan Gold Roger sekaligus wakil kapten dari kelompok Raja Bajak Laut tersebut. Sampai saat ini, Relic tetaplah menjadi orang yang sangat ditakuti oleh Angkatan Laut. Menurut kalian, apa sih alasannya? Simak pembahasannya video kali ini. Julukan Dark King atau Raja Kegelapan yang dimiliki Relic diberikan karena ia merupakan orang yang paling dekat dengan Roger. Sedangkan Roger adalah musuh terbesar dari Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Ia bukanlah orang yang bisa diremehkan oleh para Angkatan Laut. Di Pulau Sabaudi, ketika Angkatan Laut mengejar kelompok topi jerami, Relic membuat sebuah garis pembatas dan ia memperingatkan para Angkatan Laut untuk tidak melewatinya. Mendengar itu, tak ada satupun dari mereka yang berani untuk melewati garis itu, seolah-olah mereka sangat ketakutan. Lalu saat Luffy datang kembali ke Marineford untuk memberikan penghormatan terakhir pada Ace, Angkatan Laut tidak berani menyerang Luffy karena ada Relic yang bersamanya. Relic juga cukup santai saat menghadapi Kizaru di Pulau Sabaudi di umurnya yang sudah tidak muda lagi. Sebelum time skip, umur Relic adalah 76. Lalu setelah time skip, umurnya 78. Di umur yang sudah setua itu, kemampuannya mampu menandingi lawan kuat seperti Kizaru. Apalagi saat dia muda. Bayangkan seperti apa kekuatan yang dimilikinya. Tentu saja, Relic juga merupakan salah satu orang yang tahu lokasi One Piece. Saat Usopp bertanya tentang One Piece kepada Relic, Luffy marah dan mengancam akan membubarkan kelompok topi jerami. Ini karena jika Luffy sudah mengetahui kebocoran tentang One Piece, perjalanan mereka selama ini akan menjadi sia-sia, dan petualangan Luffy tak akan menjadi seru lagi. Relic yang menghormati Luffy tak jadi memberitahu spoiler tentang lokasi One Piece. Menjadi orang yang pernah berlayar dengan Raja Bajak Laut, pastinya Relic mengetahui sesuatu tentang Void Century atau abad kekosongan. Ia enggan untuk memberitahunya ke publik karena sedang menunggu orang yang tepat. Relic ingin para bajak laut bisa mencari rahasia tersebut dengan kemampuannya sendiri. Lalu alasan lain yang membuat Angkatan Laut takut kepada Relic adalah kemungkinan ia merupakan bekas pendekar pedang terkuat di dunia sebelum Mihawk. Di masa sekarang, Mihawk adalah pendekar pedang yang terkuat. Namun pada era Gold Roger, tak pernah disebutkan siapa orang yang menjadi pendekar pedang terkuat. Ada kemungkinan kalau Relic adalah orangnya. Saat Relic berhadapan dengan Kizaru, ia berkata, "Sudah lama sekali sejak aku bertarung menggunakan pedangku lagi." Ini berarti dulu Relic adalah seorang pendekar pedang, namun masih belum pasti apakah ia pernah menjadi pendekar yang terkuat atau tidak. Selain diduga sebagai orang yang pernah menjadi pendekar pedang terbaik, Relic adalah seorang yang sangat ahli dalam penggunaan haki. Sepertinya ia adalah salah satu dari beberapa pengguna haki tingkat dewa di One Piece. Ia juga orang yang mengajarkan Luffy pengetahuan dan cara menggunakan haki hingga menjadi sekuat seperti sekarang ini. Berbicara tentang haki, mari kita sedikit perbandingan kekuatan haki Relic, Akegami no Sense, dan Mugiwara no V. Haki adalah kekuatan yang berasal dari makhluk hidup, akan tetapi banyak orang yang tidak mengetahuinya atau tidak tahu cara membangkitkan kekuatan tersebut. Sejauh ini, sudah banyak karakter dalam One Piece yang mampu membangkitkannya, seperti Meo Relic, Akegami no Sense, Maki de Luffy, dan masih banyak lagi yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Dari kesemuanya, kita hanya akan membahas 3 pengguna haki terkuat sejauh ini, yaitu Meo Relic, Akegami no Sense, dan Luffy. Silver Relic disebut juga Dewa Kegelapan. Sejauh ini, Relic merupakan pengguna haki terkuat di One Piece dan memiliki 3 jenis haki, yaitu Kenbunshoku, Bushoshoku, dan Hoshoku no Haki. Relic merupakan master haki, yang mana Shanks dan Luffy berguru padanya. Kekuatan haki Relic tidak perlu diragukan lagi. Saat kru bajak laut Mugiwara terpojok di Pulau Sabaudi, dialah satu-satunya orang yang mampu menahan Admiral Angkatan Laut Kizaru, yang merupakan pengguna buah logia Pika Pika no Mi atau cahaya. Bahkan Kizaru kewalahan sampai dia berkata, "Kalau kita ingin menangkapmu,
Kami membutuhkan lebih banyak kemampuan dibanding yang kami miliki sekarang. Rayleigh juga menggunakan hakinya saat melatih Luffy di Pulau Kuraigana. Di sana, Rayleigh menjatuhkan gajah raksasa yang besarnya 5 kali lipat gajah biasa dengan Hoshoku no Haki. Bagaimana dengan Shanks? Shanks merupakan salah satu dari 4 Yonko alias kaisar bajak laut yang memerintah separuh dari Grand Line. Shanks juga satu-satunya Yonko yang merupakan pengguna haki sempurna dan satu-satunya Yonko yang tidak memakan buah setan. Akan tetapi, kekuatannya sangat mengerikan. Saat Luffy kecil, dia menggunakan Hoshoku no Haki miliknya untuk mengusir monster laut yang akan memakan Luffy. Bahkan sejauh ini hanya Hoshoku Haki milik Shanks lah yang berefek pada benda mati. Saat dia datang bertemu Shirohige di atas kapal Moby Dick, dia menggunakan Hoshoku Haki miliknya untuk menyingkirkan puluhan anak buah Shirohige. Saat dia menggunakannya, tampak kayu kapal Moby Dick retak, seperti tertekan oleh kuatnya intimidasi aura kekuatan Shanks. Ken Bunshoku Haki Shanks pun bisa dikatakan mencapai level tinggi, bahwa dia begitu mudah menghindari lemparan Shirohige saat di kapal, dan itu dilakukan tanpa melihat. Saat perang besar di Marineford antara bajak laut Shirohige dan aliansinya melawan angkatan laut, Shanks juga menggunakan Bushoshoku Haki untuk menahan pukulan magma dari Admiral Akainu. Hal yang membuat sosok ini pembawaannya begitu santai adalah karena bila Shanks benar-benar marah, maka kekuatannya hakinya akan meluap-luap keluar. Dan dia juga tak segan untuk menghabisi lawannya. Lalu bagaimana dengan Luffy? Setelah terpisah dari teman-temannya di Kepulauan Sabaody, Luffy yang terlempar ke Pulau Wanita Amazon Lily mendengar berita mengejutkan bahwa kakak angkatnya, Port Gas the Ace alias Hike no Ace alias Ace, si tinju api, akan dieksekusi di Marineford. Luffy tidak percaya akan hal tersebut, bersiap menuju Marineford. Di sana, saat perang semakin berkecamuk, Luffy kehabisan tenaga. Kemudian dengan bantuan Emporio Ivankov, si manusia hormon, yang juga teman dari ayah kandung Luffy dapat bertarung kembali. Saat Fleet Admiral Sengoku memerintahkan kepada penjaga untuk segera mengeksekusi Ace, Luffy yang terkepung dan masih jauh dari tempat Ace dieksekusi, mengeluarkan Hoshoku Haki secara tidak sengaja. Meskipun Luffy menggunakannya secara tidak sadar, namun efek dari Hoshoku Haki milik Luffy sangat jauh dan mampu mencapai tempat di mana Ace akan dieksekusi, sehingga eksekusi Ace gagal dilaksanakan. Kemudian, setelah time skip 2 tahun, saat bertarung di Pulau Manusia Ikan, Luffy juga mengeluarkan Hoshoku Haki miliknya yang sudah terkontrol untuk menjatuhkan 50.000 manusia ikan. Padahal kita tahu bahwa manusia ikan memiliki fisik hingga 10 kali manusia normal. Jadi, andaikan jumlah tersebut diakumulasikan pada manusia normal, maka Luffy sanggup menjatuhkan 500.000 manusia hanya dengan Hoshoku Haki. Jumlah yang fantastis bukan? Namun sayangnya, kekuatan Hoshoku Haki tidak diukur lewat jumlah semata, melainkan sebesar apa efek yang ditimbulkannya pada makhluk yang memiliki mental kuat. Bila makhluk yang bermental kuat saja tidak mampu bertahan, maka itulah level Haki sempurna. Dalam setiap pertarungannya, Luffy terus berkembang dan mendapatkan teknik-teknik baru. Ketika melawan Katakuri sendiri, Luffy mendapatkan teknik baru Snake Man untuk gear 4-nya. Dan juga Ken Bunshoku Hakinya juga meningkat. Saat pertarungan melawan Katakuri, Luffy terus-menerus memaksa tubuhnya melampaui batas kemampuannya. Hal ini menyebabkan Ken Bunshoku Haki yang dimiliki meningkat. Uniknya, saat pertarungan melawan Katakuri, Luffy mengingat-ingat kembali masa lalu di mana dia berlatih dengan Rayleigh. Dalam latihan yang diceritakan pada chapter 894 tersebut, Luffy diajari Rayleigh untuk menguasai Ken Bunshoku Haki. Menariknya, Rayleigh mengatakan bahwa Ken Bunshoku Haki milik Luffy lebih cenderung merasakan emosi, atau bisa juga dibilang dapat melihat hati makhluk hidup. Nah, sebagian besar dari kalian pasti sudah sadar kalau kemampuan Ken Bunshoku Haki milik Luffy pada akhirnya bisa melihat masa depan layaknya milik Katakuri, atau bahkan jauh melampauinya. Seperti yang kita tahu, Rayleigh lah yang melatih dasar-dasar Haki kepada Shanks dan Luffy. Melihat Haki sang murid begitu hebat, hingga saat ini tentunya kekuatan Haki yang dimiliki Rayleigh sudah di atas mereka sekarang. Wajar kan bila angkatan laut tidak bisa menangkap Rayleigh? Bahkan Garp pernah berkata, butuh armada besar untuk menangkap Rayleigh karena kekuatan yang dia miliki begitu menakutkan.
Itu tadi beberapa alasan kenapa Silver Ray Lake merupakan orang yang sangat ditakuti oleh Angkatan Laut di One Piece. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.